Kayaknya udah pernah lewat sini. Jangan-jangan gue nyasar. Ini di mana sih guys? Oh, di YouTube. Ini live stream Power Youth. Oke. Kalau begitu, gue di sini aja. Saat ini gue pengen nyapa kita semua yang lagi nonton live stream Power Youth. Yeay, so hai semuanya. Shalom, welcome. Tolong jangan biarkan saya dicuekin. Balas chat saya di kolom live chat. Kita bisa saling sapa temen yang lain juga. Yang udah keren banget karena kalian tetap setia dan taat untuk beribadah sama Tuhan. Boleh, kalian ngechat di live chat sambil dengerin pengumuman dari gue. Nah, teman-teman, siapa yang kemarin udah ikut ibadah Zoom kita? Yang khusus dan beda dari yang lainnya yaitu worship together. Wow, yes, diberkati banget kan? Nah, Sabtu depan kita juga bakalan ibadah di Zoom. Tunggu dulu, sama siapa nih? Sama Kak Steve. So jangan lewatin dan ajak temen kalian, ingetin satu sama lain ya. Dan oh ya, jangan lupa juga guys, kita harus terus terhubung, stay connected sama satu dengan yang lainnya. Jangan lupa untuk family group bareng-bareng secara online. Kita bisa kontak kakak pembina kita untuk tahu kapan dan waktunya. So, jangan lupa juga kita harus tetap memberikan persembahan sama Tuhan. Memberikan yang terbaik. Tuhan gak nilai kok berapapun nominalnya, tapi Tuhan melihat hati kita. Bagaimana kita berusaha di masa-masa kayak gini untuk tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sekian, kita bakal memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Are you ready? Kalau kalian udah siap, kalian kasih emot tepuk tangan di live chat. Aku siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. So, see you guys. Bye-bye. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama kita pada hari Sabtu ini. Teman-teman, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan kita, mari kita persiapkan hati kita dulu. Saya undang teman-teman untuk mempersiapkan hati secara pribadi. Terlebih dahulu kita berdoa masing-masing kepada Tuhan. Bapak, kami tahu Bapak Engkau hadir tempat ini, Bapak, dan Engkau Tuhan ada Tuhan tempat ini. Kami berdoa supaya Tuhan pada sore hari ini Bapak, biarlah Tuhan Engkau sendiri melihat kedalaman hati setiap kami Bapak Tuhan. Saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami ingin membawa hati kami yang Tuhan dengan sungguh Bapak Tuhan. Kami ingin membawa Tuhan segenap hati kami sehingga Tuhan setiap pujian kami, setiap perkataan kami, setiap Tuhan lagu yang kami bawakan Bapak Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, biarlah Tuhan pada sore hari ini Tuhan kami membawa hati kami membawa Tuhan persembahan kami Tuhan yang terbaik Bapak Tuhan dari Tuhan seluruh hidup kami Bapak. Mari Tuhan Kau sendiri Bapak sertai dari awal sampai akhir Bapak Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan bertata di atas puji-pujian kami dan Kau bertata Bapak atas ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus biar segala puji, hormat, syukur, kuasa kemuliaan hanya bagi satu nama yaitu Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Setiap kita siap untuk memuji Tuhan, amin, pada sore hari ini. Oke. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat. Dia adalah Raja semesta di dalam seluruh isi di bumi ini maupun di surga. Amin. 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 Kita akan memuji Dia. Biarkan kita tepuk tangan di atas kepala kita. Kita nyatakan Dia Raja yang hebat. Pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan.
hanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Oh, 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 pencipta semesta, memberi kehidupan, layak ditinggikan. Tanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Oh, 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 sekali lagi. Sama-sama kita masyhurkan. Masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Sama-sama kita kekang. Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Hey! Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Haleluya, mari kita berikan pujian bagi Tuhan kita. Siap terangi dunia, amin. Amin. Mari teman-teman, kita harus bangkit untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini, amin. Yes, amin. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bangkit. Bangkit, ku mau bangkit bagimu, bersinar dan memuliakanmu. Maju. Maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup jadi terangmu,
bangkit bagimu, bersinar dan memuliakanmu. Maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Wow, oh, oh, wow, oh, oh. Wow, oh, oh, wow, oh. Wow, oh, oh, wow, oh. Come on. Wow, oh, oh, wow, oh. Wow, oh, oh, wow, oh. Wow, oh, oh, wow, oh. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Wow, oh, oh, wow, oh, oh. Wow, oh, oh, wow, oh, oh. Wow, oh, oh, wow, oh, oh. Wow, oh, oh, wow, oh. Wow, oh, oh, wow, oh. Wow, oh, oh, wow, oh, yeah. Amin. Amin. Dia adalah sumber kemenangan kita. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Dia adalah satu-satunya harapan kita, kemenangan kita. sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu.
dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, harapanku Ya Bapa, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah Raja kami, dan Engkau Tuhan yang memegang Bapa panji-panji pujian kami Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau sendiri Bapa ditinggikan, dipermuliakan Bapa, sebab kami tahu Bapa Engkau adalah batu karang yang teguh. Engkau adalah Tuhan perisai kami Tuhan. Saat kami lemah Bapa Tuhan, kami itu mendapatkan kekuatan kami dalam-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Tuhan pada hari ini Bapa Engkau sendiri Bapa berbicara pada setiap hati kami. Saat kami membuka setiap hati kami Bapa, dan kami membuka Tuhan telinga kami Bapa untuk mendengar Bapa perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus biar segala puji, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Oke, back with me again, gue Monik. Nah, teman-teman, siapa yang udah siap buat dengerin firman Tuhan? Kita tahu ya, dengerin firman Tuhan itu kita perlu punya budaya 4 ini nih, yang biasa kita udah pernah dengar. Apa aja? Yang pertama ada F, yaitu fokus. Oke, gue mau fokus. Kita cari tempat ternyaman kita buat dengerin firman Tuhan, dimana gak ada gangguan ya dari keluarga misalkan, atau dari apapun itu, kita punya kerjaan di rumah dan lain-lain. Singkirin dulu atau gak selesain dulu, kita fokus dengerin firman Tuhan terlebih dahulu. Terus juga ada apa? Ada R, yaitu respon. Nah teman-teman, mau kita berespon sendiri di rumah ketika dengar firman Tuhan, ada yang wow, ini nguatin hati gue banget, ini berbicara kepada gue banget. Nah, itu bisa nguatin diri kita sendiri loh saat kita berespon. Atau bisa juga kita ke kolom live chat, kita berespon ya, kita ketik yes, amin, haleluya. Pakai emoji tepuk tangan juga boleh, terserah kalian. Itu bisa nguatin teman-teman kita. Nah, ada lagi yang namanya E, apa itu? Excited. Yes, bener banget. Semangat itu identik sama anak muda. Kalau loyo, itu mah orang tua guys. Come on Power Youth. Kita mau apa? Enjoy. Kita mau enjoy firman Tuhan. Nah kalau digabungin tuh ada FRI jadi apa? I am free. Kita akan dibebaskan oleh firman Tuhan. Udah siap? Kalau kalian udah siap, yuk come on guys, kita let's pray together. Yes, thank you Jesus. Tuhan,
kami bersyukur, kami berkumpul Tuhan bersama, kami berdoa. Mari Tuhan berbicara kepada setiap hati kami. Kami memohon Tuhan biar berikan kami hati yang mau mendapatkan sesuatu. Kami mau mendengarkan perkataan-Mu, kerinduan Tuhan, dan sikap hati yang kami mau fokus, kami mau bersemangat, kami mau berespon dan menikmati firman kebenaran-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang telah membayar harga, kami luangkan waktu kami, tenaga dan pikiran kami untuk taat menghormati Engkau beribadah Tuhan pada saat ini. Kami tahu walaupun hanya sekedar via online, kami tahu betul Tuhan bahwa Engkau sanggup, Engkau berkuasa dan kami dapat mengalami-Mu Tuhan. Maupun itu lewat apapun caranya, Engkau bisa Tuhan, Engkau sanggup karena Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami berdoa Tuhan, biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Dan berkati hamba-Mu ini Tuhan, pakai lidah dan bibirku untuk menyuarakan kebenaran. Biar nama Yesus makin tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, siap untuk mendengar firman Tuhan. Katakan, amin. Yes guys. So, gue pengen kasih tahu ke kalian nih, sebagai awal ya. Hey cowok-cowok, kalian itu adalah seorang pangeran. Wow, pangeran berkuda bukan ya. Dan yang cewek-cewek, guys, kalian adalah seorang putri. Kalian adalah princess. Loh, kenapa nih? Ini kan bukan drama, ini bukan Disney ya yang banyak princess. Ini bukan dunia kartun, woi. Kenapa lu bilang gue pangeran? Itu cuma ada di dunia fiksi. Tapi ini beneran guys, gue gak bohong. Kalian adalah pangeran dan putri. Kalian itu adalah prince and princess-nya. Siapa? Princess dan prince-nya Tuhan. Kenapa? Karena kalian punya Bapak yang adalah seorang raja guys. Siapa itu? Kalian tahu banget siapa dia. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia raja di atas segala raja. Dia yang paling berkuasa. Dia gak ada bandingannya. Dan itulah tema kita hari ini, yaitu Jesus is King. Yay. Yes, benar banget. Tuhan Yesus itu adalah raja guys. Dia yang termulia. Nah, teman-teman, kalau ngomongin soal kerajaan ya, kita udah denger nih minggu-minggu kemarin sama CFV ngebahas tentang bulan ini itu temanya tentang apa? Tentang carilah dahulu kerajaan Allah. Itu kan ada di ayat firman Tuhan ya. Ada di itu ada di Matius 6 ayat 33. Nah, ini dia, aku mau pamer dulu Alkitabku ya guys. Aku mau pamer dulu. Kita harus bangga loh. Kita punya Alkitab, dibuka Bu. Jangan biarkan berdebu. Yes. Nah, 6 ayat 33 mana nih? Nah, firmannya berbunyi kayak gini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wow, ngomongin soal kerajaan kayaknya ngebosenin banget ya. Kerajaan itu kayaknya kuno banget, kayaknya itu bukan gue men, itu bukan kita banget gitu. Itu gak pernah kita alamin lah masa-masa kerajaan kayak gitu. Tapi guys, pernah gak sih kita masuk ke rumah orang gitu ya, rumah orang kaya, rumah konglomerat gitu ya. Pasti ketika kita mengunjungi rumah yang mewah itu kan kita bakal, wow ini bagus banget ya rumahnya. Wow, ini nih rumah impian nih.
Kayak gitu, ya gak? Atau enggak, sekarang juga banyak kali di YouTube. Kita bisa lihat gitu ya, konten-konten creator itu pada bikinnya apa? Isi rumah artis A. Wede. Atau enggak apa? Berapa sih harga rumah artis B gitu kan? Itu banyak banget tuh kita lihat ya. Tapi guys, gue yakin yang namanya kerajaan Allah itu lebih berkali-kali lipat mewah daripada rumah yang pernah kita lihat itu, sebagus apapun itu. Kerajaan itu lebih dari sekedar rumah yang mewah, oke? Itu, bayangin seperti itu ya. Nah, tapi guys, yang namanya kerajaan Allah itu lebih dari sekedar tempat ya. Lebih dari sekedar bangunan. Gue yakin itu punya arti yang lebih luas lagi. Dan kalau kita belajar kerajaan ya di sekolah gitu ya. Aduh, abis ulangan nih Bu, jangan ngomongin mata pelajaran sekolah lagi dong. Udah bosen gue, udah jenuh gitu ya. No. Sedikit aja, kalau kita belajar sejarah kan kerajaan-kerajaan tuh ada ya di Indonesia dulu. Tapi yang bikin gue greget itu belajarnya adalah kenapa gitu gue harus belajarin kerajaan ini banyak. Tapi pasti ada 3 tahap. Gimana mereka tercipta itu kerajaan, gimana mereka masa jayanya, and then gimana mereka runtuh. Dan setelah mereka runtuh pasti timbul lagi kerajaan yang baru, berjaya, dan ada masanya lagi runtuh. Begitu terus. Seterusnya diganti-ganti. Tapi guys, yang namanya kerajaan Allah, gue yakin dan memang kebenarannya adalah kerajaan Allah kita itu tidak tergoncangkan. Amin. Yes, mungkin kalau kerajaan apapun itu yang ada di dunia ini ya, pasti mereka bakal ada masa di mana mereka bakal runtuh, mati, dan binasa. Tapi yang namanya kerajaan Allah itu akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, teman-teman, kalau kita baca ayat tadi ya, itu kan ngomong, hey, carilah kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi tunggu deh, tadi bukannya kita tahu ya bahwa gue dan lo itu anak Allah, anak Bapa yang adalah seorang raja di atas segala raja. Artinya kediaman kita itu kan, rumah kita itu kan ya di kerajaan Bapa kita, bener gak sih? Yaitu kerajaan Allah. Ya. Tapi kok di firman ini Tuhan bilang gini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti kita gak tahu rumah kita sendiri dong guys. Berarti kita ini tersesat gitu. Kita gak tahu jalan pulang. Artinya apa guys? Kita anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini sebenarnya ya banyak banget yang terhilang. Ya. Kita terhilang guys. Dan Tuhan mau kita kembali ke rumah gitu. Karena saat kita ada di dalam rumah Bapa kita, kerajaan Allah ya, kerajaan Bapa kita. Identitas gue siapa? Gue pangeran, gue putri gitu. I'm a princess, gue tuh anak Allah, anak raja. Dan apa sih yang gak Tuhan kasih buat anak-anaknya saat kita ada di dalam kerajaan, terus saat kita bersama-sama dengan Tuhan, ya kan? Tapi anehnya kita malah keluar dari rumah and then kita mencari apa juga gak ngerti, cari hal-hal yang sebenarnya gak penting dan gak bernilai. Kita malah ngais-ngais sampah atau barang rongsok, kita di jalanan, jadi gelandangan. Di luar kerajaan Allah kita identitasnya hilang gitu. Bahkan kita bisa aja jadi budak. Budak apa? Budak dosa. Nah teman-teman, makanya itu Tuhan mengasihi kamu,
Tuhan mengasihi gue, kita disuruh Tuhan, ayo pulang gitu, ayo balik. Karena kasih Tuhan itu tanpa batas dan dia setia banget. Oke, we have to know that Tuhan sayang banget sama kita. Nah, teman-teman, kerajaan Allah itu ya sangat bernilai, sangatlah penting, lebih dari segala-galanya itu adalah kebutuhan kita. Percaya gak? Karena Tuhan kan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Tuhan tuh kayak lagi ngomong gitu, ini nih, ini yang paling penting ketika lu dapet yang ini, yang lain-lain tuh, yang ya tambahan lah, itu otomatis tuh bisa dapetin itu gitu, tanpa lo harus capek-capek. Nah, coba bayangin aja kalau gue sekarang guys kasih kalian pilihan ya. Gue kasih kalian pilihan. Di tangan kiri gue ya, di tangan kiri gue ini ada barang bekas. Di tangan kanan gue ini ada emas. Nah, kalau kalian pilih yang mana? Barang bekas atau emas? Coba tulis di kolom live chat in 1, 2, 3. Emas dong ya kan. Kenapa lo pilih emas? Nih gue tanya, kenapa lo pilih emas? Mata duitan? Enggak. Bukan gitu guys, tapi kalau kita lihat emas ini punya nilai yang lebih berharga jauh daripada barang second, bener gak sih? Yes. Dan coba pilihan yang lain deh. Gue kasih kalian pilihan, kan lagi krisis ekonomi ya. Gue bermurah hati nih, amin gue punya banyak duit. Nah, gue bermurah hati ke kalian, gue kasih kalian 500.000, tapi kalian harus pilih. Kalian mau beli Oreo Supreme yang warna merah itu, yang cuma serenceng dapet 3, atau kalian beli beras. Kalian beli beras, kalian beli air, kalian beli bahan pangan kalian buat sebulan. Oke, so kalian pilih yang mana? Yes, pasti kalian tentu pilih yang inilah gitu kan. Ini buat gue makan sebulan. Kenapa? Karena itu kebutuhan gue, gitu. Nah, kerajaan Allah tuh seperti itu. Kerajaan Allah itu penting banget, nilainya lebih dari segala-galanya. Dan juga adalah kebutuhan kita. Ya, oke, so terus gimana dong? Gimana caranya gue bisa mencari atau menemukan kerajaan Allah itu? Kan nggak kelihatan di mata, ada di mana, nggak ada yang tahu kan? Tapi guys, gue mau kasih tahu ke kalian bahwa kerajaan Allah ada di dalam kalian, dimulai dari diri kita. Amin. Coba kita lihat firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23. Gue akan bacain buat kalian. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Perhatikan kalimat terakhir. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Wow. Kalau versi Inggrisnya guys, di sini itu disebut, Jesus answered him, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him." Wow, guys, perhatiin kata-katanya. Make our home with him.
Artinya apa? Tuhan mau bangun kediamannya, tempat tinggalnya dengan kita. Kediaman Tuhan yang adalah seorang raja apa? Ya kerajaan Allah itu sendiri kan guys. Jadi dalam versi lain pun ya banyak versi. Kebanyakan itu pakai kata kayak gini. Make our home with him, with them, with each of them. Atau live with them. Live itu kan kata bahasa Inggris ya. Yang artinya adalah I live with my mom. Gue tinggal, gue hidup dengan mama gue. Atau I live at my grandma's house. Gue tinggal, gue hidup di rumah nenek gue gitu. Dan kebanyakan juga ada banyak versi, beberapa itu pakai kata I live in them. Gue tinggal di dalam mereka. So, teman-teman, Tuhan rindu loh untuk datang ke hatimu dan mau mendirikan, membangun rumahnya, tempat tinggalnya, kediamannya di dalam kita. Teman-teman, kalau kita baca ulang dari ayat ini ya, ini itu adalah jawaban Yesus ketika ada muridnya yang nanya nih guys sama Yesus. Muridnya nanya gini, Tuhan, kenapa sih Tuhan menyatakan diri kepada kita, murid-muridmu, dan enggak ke dunia aja gitu. Berarti kan seluruh dunia ya. Dan jawaban Tuhan kayak gini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihiku, ia akan mentaati, menuruti firman-Ku, dan Bapa sayang sama mereka. Dan kami, aku dan Bapa akan datang kepada mereka dan make our home with them, live in them. Artinya apa guys? Tuhan gak mau caranya langsung beritain ke dunia, woi gue Yesus, gue Mesias gitu. Gue anak Allah. Tapi Tuhan mau lewat dari murid-murid ini, segelintir orang ini. Dan Tuhan mau apa guys? Melalui kasih. Melalui kasih dan kasih kita kepada Tuhan akan membuahkan ketaatan. Taat kepada apa? Firman Tuhan, perkataan Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, kita taat kepada Tuhan, otomatis pasti lama-kelamaan Tuhan membangun kerajaan Allah di dalam diri kita. Artinya apa guys? Jadi ketika orang melihat engkau, dia akan melihat, wow, kemuliaan dan kekuasaan, keindahan, kemegahan kerajaannya Allah. Karena saat ada orang yang masuk dalam hidup kita, rasanya itu seperti mereka lagi masuk dalam kerajaan Allah. Wow, keren ya. Jadi Tuhan mau membangun kediamannya di dalam kamu. Tuhan mau bertahta di dalam hatimu. Nah pertanyaannya, teman-teman, who is the king of my heart? Ini yang harus kita tanya ke diri kita. Siapa raja atau yang bertahta di dalam hati kita? Apakah itu diri gue sendiri? Ya gue bangun sesuatu, gue ngelakuin apapun itu sesuai maunya gue, mentaati perkataan gue. Percayalah teman-teman, kalau kita berusaha membangun kerajaan buat diri kita sendiri ya, itu gak akan bertahan lama. Karena cuma kerajaan Allah yang akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, harusnya Tuhan adalah tempat pertama di hati kita ya. Tuhan juga jadi yang terutama di dalam hidup kita. Dan
ya itu, ketika Tuhan itu mulai bekerja di dalam kita mulai taat sama firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan, orang akan mulai lihat, wow, Tuhan lo hebat. Amin. So, artinya apa guys? Kita perlu tanya ke diri kita. Apa yang mau gue taatin? Kalau di firman tadi kan dibilang apa? Mulai dari mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan kecintaan kita kepada Yesus akan membuahkan ketaatan. Dan dari situ kerajaan Allah mulai terbangun dalam hidup kita. Nah, terus apa dong? Apa yang bakal kita lakukan? Apa yang lo taatin ketika dengar firman Tuhan aja masih malas-malesan? Itu pertanyaan kita yang perlu kita renungin. Yang pertama, siapa raja di hatimu? Yang kedua, apa yang mau kamu taatin ketika kamu dengar firman Tuhan aja males? Kamu gak punya kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Itu yang harus kita tanyain ke dalam diri kita sendiri guys. Dan ya kita harus tahu betul ya bahwa Tuhan itu adalah raja yang rendah hati. Dia begitu mulia, dia begitu, kayaknya kalau kita ketemu langsung sama Tuhan ya, kita bakal gemeteran, kita bakal ketakutan. Karena begitulah betapa Tuhan hebat, itu segitunya. Tapi dia mau hati kamu. Tapi dia mau membangun kediamannya bersama kamu. Dia mau kamu pulang. Hei anak-anakku, kalian itu bukan gelandangan, kalian itu bukan budak, kalian itu adalah anak-anak raja, anak-anak Allah. Di dalam kerajaan Tuhan, apa sih yang Tuhan gak kasih buat kalian? Dan ayo guys, kita ngalamin hal ini, kita cari dahulu kerajaan Allah. Dan percaya deh, bahkan saat kita udah mulai gak nafsu dengan hal-hal yang gak penting itu, yang lain itu, atau Tuhan pun tahu kebutuhan kita gitu. Gak dengan kita susah payah cari, kejar itu semua. Saat kita datang ke Tuhan, kerajaan Allah, Tuhan akan sediakan teman-teman. Kayak gitu. Nah, gue mau kesaksian. Gimana gue sendiri ngalamin gitu. Akhir-akhir ini selama karantina di rumah, hubungan gue dengan mama gue atau dengan cece gue itu ada baik ada buruknya ya. Jadi ada masa dimana wah bagus nih hubungannya, makin erat. Tapi ada waktu dimana gak bagus hubungannya gitu. Dan abis itu baik lagi. Nah, gue ngalamin Tuhan di hari-hari gue ini. Kenapa waktu itu hubungan gue bisa kurang baik sama mama dan cece gue? Itu karena gue memaksakan. Gue gak mau gitu. Gue memaksakan kayak harusnya kalian gak gini dong. Harusnya kalian berubah gitu. Gue maksa guys. Dan akhirnya apa? Sesuatu yang dipaksakan dengan cara sendiri atau apapun itu akan menghasilkan, hanya akan menimbulkan luka. Jadinya ya benar, gue sendiri yang terluka, gue sendiri yang makan hati, gue sendiri yang ya jatuh lah ya, ngedown gitu. Dan ketika gue mulai mengasihi Tuhan, kasih gue akan Tuhan bertambah, terus juga akhirnya gue mengasihi mereka kembali. Gue gak maksa lagi, tapi dengan kasih. Dan dengan kasih itu otomatis guys, gue jadi taat sama mereka ya. Jadi cece gue itu udah kerja, dan akhir-akhir ini tuh setiap dia pulang,
udah capek ya, dia tuh bawaannya jadi mager banget. Jadi apa-apa tuh dia bakal, gue kan dipanggil Suni ya panggilan rumah gue. Gue dipanggil, nih ambilin kacamata dong, nih ambilin tas gue dong, ambilin casan gue dong, ambilin baju gue dong, kayak gitu. Dan beliin sate padang dong deket rumah gitu ya. Dan di situ Tuhan memperlebar ya. Tuhan kayak memperlebar otot iman gue gitu. Widih. Kita diajarin Tuhan untuk apa? Bertindak, melakukan tindakan kasih itu. So yaudah gue taat, gue lakuin ya apa yang dia mau. Walaupun jadinya dia keenakan ya kayaknya. Tapi gak apa-apa. Jadi waktu itu gue beliin dia sate padang dan dia kasih gue duitnya. Dan itu pun cukup hanya untuk dia. Jadinya gue beli sate padang juga pakai duit gue. Dimana di masa ini kita jarang banget ya pegang duit ya. Krisis uang jajan. Dan waktu gue beli sate padang itu gue keinget gue pengen beli minuman ini nih. Minuman, kan habis makan sate padang, panas dalam. Oke, gue mau beli minuman yang gue suka, yang sehat. Ini nih yang bikin adem. Itu minuman larutan penyegar. Dan tadinya gue pengen beli banyak buat diri gue gitu. Tapi yaudahlah beli buat dia juga gitu. Jadi gue satu, dia satu. And then gue pulang, dia main HP, gue yang ambil piring, gue yang ambil sendok, gue yang bukain sate padangnya, dia tinggal makan aja. And then habis itu dia minta, nih boleh ambil minuman itu gak? Iya emang gue beliin buat lu, ambil aja gitu, lu mau rasa apa terserah lu gitu. Pilih aja. Nah, sehabis itu guys, itu kan malamnya. Selesai makan pun sampahnya gue yang buang, piringnya gue yang taruh lagi dan gitu-gitu. Tapi kebesokannya guys, saat gue baru bangun ya, mama gue kan udah ke pasar, mama gue udah beli makanan dan dia nelpon gue gitu, gue baru bangun. Nih mau ini gak minuman larutan penyegar gitu. Hah, gue kaget gitu. Loh, mami mau beli di mana? Tumben banget. Mama gue gak pernah beli kayak gituan. Dan iya, abis itu beneran gue bilang iya mau kok gitu. Terus mama gue pulang bawa sekantong larutan penyegar yang logikanya kan kemarin malam itu gue melakukan tindakan kasih, gue taat dan Tuhan tahu apa yang kita butuh atau kita yang mau gitu. Itu kan hal simple, hal kecil kan. Dan akhirnya pun gue dapetin sekantong itu gitu guys. Jadi ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu gitu. Mulai dari kasih yang membuahkan ketaatan, kita gak perlu khawatir lagi akan apapun gitu. Dan emang akhir-akhir ini tuh semasa waktu gue di rumah, ya itu gue juga jadi lebih taat sama mama gue. Dan itu aneh banget sih, karena gue jadi ngerasa bawaan mama gue tuh beda. Dia kayak lebih seneng bawaan yang ngeliat gue. Terus dia suka pagi-pagi tuh kayak ngelus-ngelus gue, padahal dia jarang banget, dia gengsian banget orangnya. Dan gue nanya sama Tuhan, loh Tuhan nih kenapa tiba-tiba begini gitu. Kayaknya maksudnya apa sih dari segala kejadian ini. Dan ya akhirnya waktu gue review lagi, oh iya ya Tuhan, waktu itu gue maksa buat ngerubah mama gue atau ngerubah cece gue dan gak nerima keadaan kenyataan yang ada. Dan sama kayak waktu gue guys pakai sepatu yang kesempitan, sepatu yang sempit itu gue paksa masukin kaki gue ke sana, itu ngebuat luka ya. Itu ngebuat ada luka dan
ya ini gue sekarang lagi ada luka di kaki gue, itu karena gue pernah pakai sepatu yang kesempitan itu. Tapi ketika pakai kasih, ketika kita taat, itu yang terjadi gitu. Dan gue ngerasa kayak gila, Tuhan hebat banget. Gue sampai nanya mama gue berkali-kali, "Meh, kenapa mami mau beli itu, larutan penyegar itu gitu?" Pas banget karena malamnya gue baru melakukan itu dan paginya mama gue beli minuman yang dia gak pernah beli sebelumnya. Dan mama gue cuma bilang, "Ya mami lihat di toko teman mami, jadi mami beli aja." Dan gue ngerasa kayak, wow, andaikan ya mama gue tahu bahwa Tuhan tuh pakai dia untuk memberkati gue, untuk menyatakan kasih Tuhan atau menyatakan firman Tuhan yang tadi itu ya. Carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena mama gue kan belum percaya Tuhan dan dia tutup hatinya, dia kerasin hatinya, dia gengsi untuk terima Tuhan. Tapi dengan kasih, dia pun gak sadar loh Tuhan bisa menggerakkan hati dia untuk memberkati gue tanpa dia tahu. Jadi gue percaya banget, ya Tuhan, hanya dengan kasih yang bisa gitu memampukan kita untuk taat. Dan gue jadi terdorong untuk ayo Monik lebih lagi jadi anak yang menampilkan Yesus dan kemuliaan kekuasaan Tuhan, dimana dalam kita itu, dalam hidup kita ada kerajaan Allah itu. Dan lewat kita, orang-orang di sekeliling kita bisa mencicipi kemurahan, kebaikan Tuhan, kemegahan, kebesaran Raja kita, Yesus Kristus. Kayak gitu. Semoga kalian juga mengalami Tuhan dan mengalami firman Tuhan yang ini. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat guys, Tuhan pengen banget kalian balik ke rumah. Ayo cari kerajaan Allah gitu. Itu tempat seharusnya kalian. Dan ketika kalian berada di dalamnya, apa sih yang gak buat kalian? Mulai dari mana guys? Mulai dari kecintaan akan Yesus. Saat kita mencintai Tuhan, akan membuahkan ketaatan. Dan di situ Tuhan akan datang ke kita dan Tuhan mau tinggal di dalam kita. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Yes, amin buat firman Tuhan. Thank you for listening. God bless. Let's pray together. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami mau Tuhan mengalami firman-Mu dan biarkan kami boleh menyimpan firman-Mu dalam hati kami dan boleh berbuah Tuhan. Kami boleh melakukan firman-Mu dan kami boleh menyicipi buah dari kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami dan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah beribadah kepada Tuhan, menghormati Tuhan, dan biarkan Tuhan iman kami boleh terus bertambah dan kasih kami juga boleh terus bertambah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. See you guys next week.